tidak ada suara jawabannya. Saya mau ngetes kira-kira jamaah Masjid An-Nur kuburan apa bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairil hada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di wa ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus tentang catatan itu Bapak Ketua DKM Bapak Dasuki Abdullah, Penasehat Masjid An-Nur Bapak Haji Muhammad Haji Munawwar Yasin, Kiai Haji Muslihin Abdul Rahim, Kiai Haji Ahmad Rozali, Ustadz Siddiq, Ustadz Erwin Amrullah, Ustadz Suryadi, Ustadz Karimun, Bapak Ketua RW 011 Bapak Tri Mulyo. Cuma segitu catatannya yang saya baca di sini, itu yang dikasih. Semoga bapak-bapak yang barusan disebutkan namanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, karena ada dua penceramah, saya tidak panjang-panjang. Saya cuma muqaddimah saja, masih ada penceramah inti yang kedua. Biasanya begitu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakufan majelis, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Artinya malam hari ini 3 acara: peringatan Isra Mi'raj, tawakufan, dan penyambutan bulan suci Ramadan. Maka isi ceramahnya ya 3 hal itu juga, nggak jauh-jauh dari situ jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pertanyaannya adalah, apakah setiap pengajian di sini seperti ini dan jemaahnya? Halo? Ya. Kalau anak zaman sekarang kalau ditanya, mereka ngomong sama kita, Ustaz nanya, gitu sekali. Kok nggak dijawab begitu ya? Ibu bapak sekalian, kalau ada satu tempat, kalau ada satu musola, kalau ada satu masjid, kalau ada satu rumah di dalamnya ada pengajian, maka tempat itu menjadi taman di antara taman surga. Ada namanya pengajian dari rumah ke rumah. Maka dari rumah ke rumah tersebut, jamaah menjadikan rumah-rumah tersebut menjadi taman di antara taman surga. Artinya di masjid ini ada pengajian rutinnya, maka masjid ini di dalamnya ada pengajian, maka masjid tersebut menjadi taman di antara taman surga. Kalau ada gang
biasanya yang ngadain acara pengajian tiga itu Ustadz Erwin biasanya. Saya suka diundang tiga. Yang hebatnya Ustadz Erwin itu kan biasanya buat taruh motor, buat taruh sepeda, buat orang jalan ditutup seketika, dibikin pengajian, maka jalan, maka dan berubah namanya menjadi taman di antara taman surga. Orang Jakarta jangankan pengajian, di gang-gang dibikin acara, tutup jalannya, itu kepentingan bersama, nggak apa-apa, tergantung kesepakatannya. Jangan sampai dipasang polisi tidur. Kira-kira di sini gangnya ada polisi tidur nggak? Tergantung kesepakatan, tapi saran saya jangan bikin jatuh, kesenambung orang jatuh sudah. Nanti tanya sama Ustadz Erwin, di antara cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang menyakiti di jalan. Artinya kalau ada paku di jalan, singkirkan paku. Kalau ada batu, singkirkan. Kalau ada polisi tidur, singkir. Tergantung kesepakatan. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Oh, jadi kita mau polisi tidur ini ya? Yang bilang kalau ada tempat pengajian menjadi taman di antara taman surga bukan lagi habaib, yang menyampaikannya bukan lagi kiai, yang ngomongnya bukan lagi ustaz, tapi yang menyampaikan kalau ada orang yang pengajian, ada orang yang baca Quran, ada orang yang tahlilan, ada orang yang sholawatan, ada orang yang rawian, ada orang yang sujud doror, baca di situ, itu menjadi taman di antara taman surga, disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," apabila kamu melewati taman di antara taman surga, farta'u, maka masuklah kalian, ikutlah di dalamnya. Para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman di antara taman surga? Dijawab oleh baginda Rasul, "Hilatul dzikri," riungan orang-orang yang berzikir. Kalau di masjid ini ada orang yang zikirnya, kalau di masjid ini ada orang yang tahlilannya, kalau ada pengajiannya, kalau ada sholawatannya, kalau ada baca rawinya, kalau ada baca berjanjinya, kalau ada ceramahnya, kalau ada baca Qur'annya, maka malam hari ini tempat kita robah menjadi taman di antara taman surga, saudara-saudara sekalian. Malam hari ini tawakufan, berarti berhenti dari taman pindahan. Pak, kalau kita mau ngaji kan ada wakofnya tuh, ada wakofnya kan, berhenti ngelanjutin apa berhenti gitu saja, melanjut, jangan yasin sadaqallahul azim. Wakaf tawakufan, berhenti untuk melanjut. Kadang yang repot adalah kalau kelamaan berhenti lupa ngajinya. Ada di sini mah nggak ada, di sini atau sudah habis lebaran. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasanya apa, saudara-saudara sekalian, sudah indah di sini ada saudara kita, ustaz kita yang baca Quran, yang masya Allah suaranya merengking. Dan kita punya guru baca Quran, suaranya indah, suaranya merengking. Ada orang yang baca rawinya, ada orang yang baca berjanjinya, ada orang yang ceramahnya, ada orang yang baca selawatannya. Ada saja di antara golongan saudara-saudara kita yang menyatakan acara peringatan Isra Mi'raj adalah acara bid'ah. Ada saja. Di sini ada nggak orangnya? Nggak ada. Ya kalau ada nggak pernah masuk, Pak. Nggak berani dia. Ini namanya golongan G, gerakan ahli Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Dalam acara Isra Mi'raj itu ada orang yang ceramahnya, manakah dalil yang menyatakan ceramah itu bid'ah?
Isra Tapi kalau acara Isra Mi'raj, kalau ada ceramah yang pakai hitam-hitam, yang perlu pasirkan air yang warna hitam, kopi. Ya, kalau ada kopi, mau saya nggak minta, cuma bilangin doang Pak. Saya kalau nggak kopi, suruh saya nggak keluar. Capek pulang pagi kita ceramahinnya. Ya kalau bisa jangan buat saya doang, kopinya buat jamaah juga. Saya mewakili hati para jamaah mau ngopi nih, setuju nggak? Waduh, ini baru ceramah pertama, masih ada ceramah inti, santai saja. Alhamdulillah kita memperingati Isra Mi'raj. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita memperingati? Karena kita punya ingatan. Kita memperingati karena kita punya ingatan. Orang yang anti peringatan berarti orang tidak punya, alias orang gila. Jadi kalau ada orang yang anti peringatan Isra Mi'raj, itu orang gila. Ada Pak RT anti Isra Mi'raj, itu Pak RT. Ada sini Pak. Mana? Masya Allah. Pak RT yang hadir di pengajian, semoga besok menjadi lurah. Amin. Di Papua begini tapi jauh amat. Kalau ada ustaz biar ceramah cingkrang, biar jawab panjang, kalau bilang acara Isra Mi'raj bid'ah berarti ustaz gila. Ada orang masuk gila. Oh, acara seindah ini dibilang bid'ah, saudara-saudara sekalian. Lalu kenapa kita mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj? Kita lihat satu ayat dalam Al-Quran. Suatu hari kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa. Idh qala al-Hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa didatangi oleh kaumnya yang bernama kaum Hawariyun. Lalu kaum Hawariyun ini mengadukan masalahnya kepada Nabi Isa. Hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu itu bisa mendatangkan sembako dari langit? Apakah Tuhanmu bisa menghadirkan makanan dari langit? Apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit? Kata Nabi Isa, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai kaumku, bertakwa saja kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Karena kaum Hawariyun Bani Israil itu orang-orang yang ngeyer, terus minta kepada Nabi Isa sebagai tokoh spiritualnya, sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat berkomunikasi dengan Allah, setiap saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa tidak mau mengecewakan jamaahnya, tidak mau mengecewakan santrinya, tidak mau mengecewakan kaumnya, malah mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Rabb, turunkan hidangan dari langit, turunkan sembako dari langit, turunkan makanan dari langit, 'idan li awwalina, yang hari turunnya sembako tersebut diperingati oleh orang-orang saat ini, diperingati oleh orang-orang yang akan datang. Jemaah Jumat, begitu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
turunlah sembako tersebut. Kita di sini gak butuh doa lagi Pak, udah banyak makanannya. Udah banyak makanannya, Masya Allah. Melihat banget acara Isra Mi'raj. Kita doakan semoga orang yang nyumbang acara ini rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum sedekah semoga nanti bisa sedekah. Yang kadang-kadang kasihan panitia, panitia kadang-kadang dimarahin sama orang yang punya rumah padahal acara sama-sama. Assalamualaikum Pak, ngapain? Acara Isra Mi'raj Pak. Acara mulu, siapa penceramahnya? Ustaz Hakim yang pakai hitam-hitam ya? Iya, gak usah, itu Pak Dukun. Ada saja. Tak makin melangkung main dukun aja dukun. Masa nggak usah pakai jilbab saya bilang. Emang Sunan Kalijaga dukun. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dukun itu singkatan duduk tekun, zikir kepada Allah. Bahasa Jawa dukun, bahasa Inggrisnya apa? Dokter, bahasa Arabnya kopi. Masya Allah, kopi udah datang. Orang satu kopinya 4 ini. Makasih Pak, semoga yang bikin kopi buat saya rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau mau rezekinya banyak silakan bikin kopi. Ini meja besar kopi doang ya? Ini meja besar amat ya? Oh, kopi doang besar. Ini besar. Yang mana yang ada gulanya? Saya kopi dulu. Ini yang manis semua nih. Saya minta yang gak ada gula ya. Ceramah pulang-pulang mual saya. Saya punya penyakit mah lambung, jadi obatnya kopi tanpa gula. Tapi yang robusta Pak, jangan yang arabica. Jadi kalau ada orang punya penyakit mah lambung, kopi tanpa gula yang robusta, jangan yang arabica. Ya. Saya nggak bilang buat saya, buat jemaah kalau ada punya penyakit mah itu. Makin sembilan. Sampai mana tadi? Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, yang hari peringatannya turunnya sembako tersebut akan diperingati. Jadi Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Musa dan umatnya, Nabi Musa dan santrinya memperingati hari turunnya sembako, hari turunnya hidangan, hari turunnya makanan. Sekarang bapak-bapak saya mau tanya, kira-kira yang paling penting dalam hidup ini makanan apa sholat? Sholat apa sembako? Sembako apa makanan? Bingung. Ini gara-gara ada kopi pahit. Kalau Nabi Isa dan kaumnya memperingati hari turunnya sembako, maka wajar dong umat Islam, orang-orang di Indonesia, orang Jakarta Barat, orang Kelingkit ini memperingati hari turunnya sembako, hari turunnya sholat. Maka kami adalah umat baginda Rasul, lebih kepada sholatnya daripada kepada sembakonya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, seandainya di masjid ini ada pembagian sembako, kira-kira yang hadir berapa orang? Begitu sholat subuh
kesuai dengan ceramah. Oh benar. Masya Allah. Nabi Isa memperingati hari turunnya sembako, maka wajar kita umat Islam memperingati hari turunnya sholat, karena ini perkara yang luar biasa, perkara yang tidak bisa diukur menggunakan akal, tapi diukur menggunakan iman. Maka kami wajar memperingati hari turunnya sholat, ini pantas untuk diperingati. Saya mau tanya Pak, kira-kira orang di Blikit ini lebih senangnya kaya apa miskin? Maunya kaya apa miskin Pak? Lihat yang macet Pak, yang macet di jalan itu orang kaya atau orang miskin? Yang naik mobil kaya apa miskin? Yang naik motor kaya apa miskin? Yang naik motor cepat jalan yang ngegasnya yang macet, yang punya mobil. Nanti pada hari kiamat orang kaya lama hisabnya, ngantrinya macet. Nanti orang miskin ngegas motor langsung. Makanya pertanyaannya adalah, kalau ilmu kemana kamu gunakan ilmu? Kalau umur untuk apa kamu gunakan umur? Tapi yang namanya harta, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan? Hisabnya dua, dari mana harta tersebut, kemana kamu gunakannya. Makanya orang kaya hisabnya lama, ngantri dia, maka lama masuk surganya. Ayo, kaya apa miskin? Kaya. Kalau orang miskin ditanya, wahai orang-orang miskin, dari mana kamu dapatkan harta, mana kamu gunakan? Ya Allah, jangan nanya begitu, apa orang makan aja kurang saya. Oh kurang ya, ya sudah surga tuh. Orang miskin langsung masuk surga. Ayo kaya bukan miskin. Udah mulai berkurang suara kaya ya. Itu yang punya penyakit aneh-aneh kaya atau miskin? Kaya. Penyakit stroke ada, orang miskin kena stroke. Yang kena orang mana? Orang kaya kena stroke berat apa ringan? Bagaimana 5 truk Pak, stroke aja berat luar biasa. Ayo kaya apa miskin? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab dari mana hartanya dan kemana kamu gunakan, artinya kaya atau miskin bukan masalah, tapi bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Mau makanan, mau gorengan, mau minuman, mau sembako, apapun jenis makanannya, cara kita mendapatkannya harus halal dan benar kita gunakan harta. Jangan sampai harta kita gunakan dengan cara untuk maksiat, apalagi mendapatkan harta dengan cara maksiat pula, maka itulah akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sembako apa sholat? Sembako apa sholat? Kalau udah datang penceramahnya selesai. Alhamdulillah buat guru kita. Ya ayyuhal muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut Ibu Bapak sekalian. Airnya kurang matang. Kopi kalau panas.
Isa dan kaumnya memperingati hari turunnya makanan, hari turunnya sembako, hari turunnya hidangan, maka kita umat baginda Rasul ini memperingati hari turunnya sholat. Ini peristiwa yang amat luar biasa, yang ukurannya nggak pantas lagi menggunakan logika, tapi yang pantas adalah kita ukur menggunakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kita sebagai umat Islam Indonesia memperingati hari turunnya sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya sampaikan masalah puasa, coba dibandingkan Isra Mi'raj. Menurut bahasa, Isra artinya jalan. Bapak-bapak menuju masjid ini itu namanya jalan Isra menurut bahasa. Besok pagi ada yang ke kantor, ada yang pergi kerja, dia menuju kantor tempat kerja, itu namanya jalan bahasa Arabnya Isra menurut bahasa. Sementara Isra menurut istilah adalah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik menurut bahasa. Bapak-bapak nanti suku naik ke atas lantai 2 masjid ini, itu namanya Mi'raj menurut bahasa, artinya naik. Nanti bapak-bapak pulang dari sini, istrinya lagi tidur, istri dibangunin, Bu bangun, kenapa Bu? Saya mau Mi'raj, artinya naik. Sementara menurut istilah, Mi'raj artinya naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa menuju Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah, kenapa baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram? Yang 46 yang muat 46 ya. Fafsahun yafsahillah. Kalau ada orang masuk majlis, maka lapangkan duduk